Pasar Mede Jakarta Selatan ditutup sementara selama 3 hari karena adanya pedagang yang positif COVID-19. Selama penutupan, Pasar Mede akan disemprot disinfektan sebelum dibuka kembali pada Jumat 3 Juli 2020 mendatang. Hari pertama penutupan Pasar Mede sudah tidak terlihat adanya aktivitas pedagang maupun pembeli. Selama penutupan sementara, Pasar Mede akan rutin disemprotkan disinfektan agar area pasar lebih steril dan aman saat dibuka kembali. Rencananya saat Pasar Mede kembali beroperasi juga akan tetap disemprot disinfektan secara rutin. Dari awal Pasar Mede ini sudah mengikuti protokol COVID-19, sudah ketat juga. Dan setiap hari kita diawasi oleh Satpol PP, dari semua Babinsa juga dan Ramil juga, semua sudah kontrol kita. Setelah ada yang positif ini, yang pasti tetap kita lakukan protap COVID, ketat lagi yang pasti. Sebelumnya pihak Pasar Mede bersama Puskesmas terkait telah melakukan swab test kepada 81 pedagang dan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Karena itu penerapan protokol kesehatan di Pasar Mede saat beroperasi kembali akan semakin diperketat. Dari Jakarta, Vena Malinda, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar swab test di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Swab test ini digelar menyusul adanya 3 warga Kelurahan Grogol Utara yang positif terpapar COVID-19 dari hasil swab test yang dilakukan Pasar Palmerah. Pemprov DKI Jakarta melalui Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama menggelar swab tes massal di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Sebanyak 50 warga ditargetkan mengikuti swab tes ini. Untuk sementara yang sangat diprioritaskan adalah yang sangat kontak dengan klaster tadi yang positif, terus yang kedua adalah lansia. Tapi kalau nanti yang ini rata-rata memang sudah terkontak sama yang kemarin klaster kemarin. Warga yang mengikuti tes mengantri dengan menerapkan physical distancing. Pelaksanaan swab tes ini menyusul adanya warga Grogol Utara yang positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan swab tes di Pasar Palmerah beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Kiki Maulana, iNews melaporkan.